Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan distribusi peluang kontinu dengan nama-nama kelompok kami yaitu Valen Alfiansyah dengan NPM 220320109194, Natalia Kalista Ardani dengan 220320100199, Lerinda Salma Nisa dengan NPM 220320100200, dengan Feby Rizky Purnama dengan nomor NPM 220320101201, dan Rahma Egalita Wahyudi dengan NPM 220320100234. Peluang kontinu pertama yaitu normal atau Gauss. Distribusi normal merupakan distribusi peluang yang paling sering digunakan dalam analisis statistik. Fungsi kepadatan peluang distribusi normal untuk berubah acak X adalah sebagai berikut, dinyatakan dalam rumus pada slide ini. Next. Kemudian contoh soalnya yaitu distribusi tingkat kolesterol pada remaja pria bisa didekati oleh distribusi normal dengan rata-rata 180 dan simpangan baku 30. Tingkat kolesterol di atas 200 memerlukan perhatian. Peluang bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar dari 200 adalah misalkan X merupakan variabel acak kontinu yang menyatakan tingkat kolesterol. Diketahui bahwa rata-rata yaitu 180, simpangan bakunya 30, X-nya 200. Lalu untuk mencari Z di sini dengan cara X dikurangi rata-rata persimpangan baku, yaitu 200 dikurangi 180 per 30, sama dengan 20 per 30, lalu dikecilkan menjadi 2 per 3, dan didesimalkan menjadi 0,67. Nah, peluang bahwa seorang remaja pria yang memiliki tingkat kolesterol lebih besar daripada 200 dinotasikan oleh P, X lebih besar 200, sama dengan P, Z lebih besar dari 0,67. Kurva distribusi normalnya ditunjukkan pada gambar ini. Lalu untuk mencari luas daerah yang diarsir, maka peluangnya Z lebih kecil daripada 0,67 dan lebih besar dari 0 sama dengan Z lebih besar dari 0 dikurangi Z kurang dari 0,67 dan lebih besar daripada 0. Lalu angka ini didapat dari tabel distribusi, yaitu 0,5 dikurangi 0,2486 sama dengan 0,2514. Lalu yang selanjutnya ada eksponensial. Secara umum, eksponen merupakan bentuk perkalian suatu bilangan yang sama secara berulang-ulang. Eksponen biasanya dinyatakan dalam persamaan dan pertidaksamaan. Eksponen merupakan perkalian yang berulang-ulang atau dapat dinyatakan dalam bentuk A kali A kali A kali A seterusnya, sama dengan AN di mana A dikalikan jumlah N. Dengan A sama dengan bilangan pokok atau basis, N sama dengan bilangan pangkat. Sifat eksponen yang pertama ada A pangkat X kali A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y. Yang kedua ada A pangkat X per A pangkat Y sama dengan A pangkat X min Y. Yang ketiga 1 per A pangkat X sama dengan A pangkat min X. Yang keempat A pangkat X pangkat Y sama dengan A pangkat X kali Y. Yang kelima A sama dengan 1, A sama dengan 0. 6. Yang keenam A pangkat X dikali B pangkat X sama dengan AB pangkat X. Yang ketujuh A pangkat X dikali B pangkat X sama dengan A per B pangkat X. Eksponensial ya persamaannya yang pertama AFX sama dengan 1, maka penyelesaiannya sama Fx sama dengan 0. Yang kedua, AFX sama dengan AP, maka penyelesaiannya Fx sama dengan P. Yang ketiga, AFX sama dengan AGX, maka penyelesaiannya Fx sama dengan Gx. Yang keempat, AFX sama dengan BFX, maka penyelesaiannya Fx sama dengan 0.
A2fx plus B plus AFX plus C plus D sama dengan 0, maka penyelesaiannya dibentuk menjadi persamaan kuadrat A2fx kali AB plus AFX kali AC plus D sama dengan 0. Pertidaksamaan eksponen. Yang pertama, A pangkat fx lebih besar A pangkat gx. Jika 0 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 1, maka fx lebih kecil dari gx. Jika A lebih besar dari 1, maka fx lebih besar dari gx. Yang kedua, fx lebih kecil dari gx. Yang pertama, jika 0 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 1, maka fx lebih besar dari gx. Jika A lebih besar dari 1, maka fx lebih kecil dari gx. Contoh soal, diketahui A sama dengan setengah, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Berapa nilai dari A min 2 kali B kali C pangkat 3 per A kali B pangkat 2 kali C pangkat min 1? Jawabannya A pangkat min 2 kali B kali A pangkat C per AB pangkat min 2 kali C pangkat min 1 sama dengan setengah pangkat min 2 dikali 2 dikali 1 per setengah kali 2 pangkat 2 dikali 1 sama dengan 2 pangkat min 1 pangkat min 2 per 2 sama dengan 4. Selanjutnya ada C kuadrat. Distribusi C kuadrat merupakan distribusi yang banyak digunakan dalam sejumlah prosedur statistik inversensi. Distribusi C kuadrat merupakan kasus khusus dari distribusi gamma dengan faktor bentuk A sama dengan B per 2, di mana V adalah bilangan bulat positif dan faktor skala B sama dengan 2. Jika variabel acak kontinu X memiliki distribusi C kuadrat dengan parameter V, dan di sebelahnya terdapat rumus pada C kuadrat variabel acak kontinu X. Dan yang kedua ada parameter N disebut angka derajat kebebasan dari X, sedangkan fungsi distribusi kumulatif C kuadrat adalah terdapat berikut rumus dari distribusi kumulatif C kuadrat. Nah, di sini terdapat rumus-rumus yang dimiliki distribusi C kuadrat, yaitu ada mean, varians, kemencengan, dan keruncingan. Dengan contoh soal, suatu perusahaan baterai mobil memberikan jaminan bahwa masa pakai baterai yang diproduksinya adalah rata-rata 3 tahun dengan simpangan baku 1 tahun. Jika diambil contoh sebanyak 5 buah baterai dan masa pakainya dalam tahun adalah 1,9, 2,4, 3, 3,5, dan 4,2, apakah benar bahwa jaminan perusahaan tentang simpang baku 1 tahun dapat dipercaya? Dengan memakai rumus S kuadrat sama dengan 48,26 dikurangi 15 kuadrat per 5 per 5 min 1 sama dengan 0,815. Dan X kuadrat sama dengan N min 1 S kuadrat per simpangan kuadrat sama dengan 4 dikali 0,815 dikali 1 sama dengan 3,26. Nilai 3,26 adalah nilai C kuadrat dengan derajat bebas P sama dengan N min 1. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Karena 95% dari nilai C kuadrat dengan derajat bebas 4 terletak di antara 0,484 dan 11,1. Maka berdasarkan nilai X2 sama dengan 3,26 terletak dalam selang nilai sebaran C kuadrat 95% dengan derajat bebas 4. Maka pernyataan bahwa simpangan baku adalah 1 tahun masih dapat dipercaya. Dan selanjutnya ada distribusi T-student. Distribusi student T baik diterapkan pada statistik inferensia ketika nilai varians dari suatu populasi tidak diketahui.
Variansi T bergantung pada ukuran sampel N dan variansi ini selalu lebih besar dari 1. Hanya ketika ukuran sampel N sama dengan tidak terhingga, kedua distribusi menjadi sama. Berikut memperlihatkan hubungan antara distribusi normal baku dan distribusi T untuk derajat bebas 2 dan 5. Di samping ini ada grafik yang menunjukkan hubungan antara distribusi normal baku dan distribusi T untuk derajat bebas 2 dan 5. Selanjutnya, jika X1 sama dengan N 0,1 dan X2 sama dengan X2N, dan jika X1 dan X2 adalah independen, maka variabel dapat dilihat dari rumus di bawah ini. T sama dengan X1 per akar X2 per N. Akan mengikuti distribusi student T dengan derajat bebas N, dinotasikan dengan T sama dengan N. Dari distribusi ini adalah di bawah ini. Selanjutnya ada contoh soal, nilai T dengan derajat kebebasan V sama dengan 14, yang membuat luas di sebelah kiri nilai T sebesar 0,025, dan luas di sebelah kanan nilai T sebesar 0,975 adalah T 0,975 sama dengan min T 0,025 sama dengan min 2,145. Distribusi F dalam teori probabilitas dan statistikat. Distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu. F juga dikenal dengan sebutan distribusi F dekor atau distribusi besar. Nah, dekor distribusi F sering kali digunakan dalam pengujian statistika, antara lain analisis varians dan analisis regresi. Contoh di PPT. Next. Bagi contoh akan dilakukan analisis regresi linear berganda menggunakan lama waktu belajar dengan skor IQ sebagai variabel independen, serta nilai ujian sebagai variabel dependen. Ketika melakukan analisis regresi diperoleh output sebagai berikut. Berdasarkan output tabel di atas diperoleh nilai F hitung atau F value sebesar 5,09 hipotesis 0. HO dari uji F yang dilakukan adalah model tidak signifikan, sedangkan hipotesis alternatifnya H1 adalah model signifikan. Misalkan tingkat signifikansi yang menggunakan sebesar 5% atau 0,05 dengan menggunakan label distribusi F dengan tingkat signifikansi 0,05 derajat bebas, numerator 2, DF untuk regression dan derajat bebas denominator 9 DF untuk residual, diperoleh nilai kritis F atau nilai F tabel sebesar 4,26. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.